وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أسعدني الله وإياكم. Patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Dengan nikmat Allah malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah di majlis ilmu yang mulia ini, mengamalkan satu di antara kewajiban seorang muslim dan atau muslimah terhadap agamanya. Apa itu? Ya ini at-tafaqquh fid din, mengkaji, mempelajari urusan agamanya. Bahkan Nabi SAW menjadikan upaya seorang muslim untuk memahami agamanya itu adalah perkara yang wajib, bukan sunnah. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu merupakan faridah, ay wajibah, satu kewajiban atas setiap muslim. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memberikan dunia, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, perhiasan, keindahan, kemewahan dunia ini kepada siapa? Allah berikan. Nabi mengatakan man yuhibbu wa man la yuhibbu. Diberikan Allah kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tapi kita ambil pelajaran dari ucapan Nabi ini. Berarti dunia bukan ukuran. Maka Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, keindahannya, dia berupaya untuk mendapatkannya. Apa janji Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami cukupkan, kami sempurnakan hasil usaha mereka di dunia ini. Jadi enggak ada yang dirugikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan oleh Allah. Jadi dunia itu siapapun yang mencarinya ya dapat. Nabi kemudian mengatakan wala yu'tid dina illa man yuhibbu. Namun Allah tidak akan memberikan agamanya, pemahaman yang baik terhadap agamanya, illa man yuhibbu, kecuali kepada orang yang Allah cintai.
Wa may yu'tid dina faqad ahabbahu, kata Nabi. Maka siapa yang telah Allah beri untuknya pemahaman yang baik terhadap agama Allah, maka sungguh Allah telah mencintainya. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus untuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ibn Abbas mengatakan, "Dhammani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri." Aku pernah dipeluk oleh Rasulullah rapat ke dada beliau. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Allahumma faqihhu fit-tini wa 'allimhu at-ta'wil." Allahumma faqihhu, ya Allah, fahamkan anak ini akan agamamu. Jadi Nabi mendoakan Ibnu Abbas orang yang faham agama, bukan tahu loh ya. Orang yang tahu belum tentu faham loh. Yang paham pasti tahu gitu. Ya. Faqihu, a'tihi fiqhan. Al-fiqhu al-fahmu. Faham ya. Urusan agamamu ya Allah, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wil, yaitu memahami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat. Makanya Ibnu Abbas kemudian dikenal dengan laqab apa? Apa julukan Ibnu Abbas? Hah? Apa? Ibnu Abbas kemudian dikenal dengan laqab atau julukan habru hadhil ummati wa turjumanul Quran. Habru hadil ummah itu artinya ulamanya umat ini. Jadi Ibnu Abbas walaupun masih belia usianya, banyak dijadikan rujukan para kibar sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Makanya orang mulia itu bukan karena berapa usianya gitu ya. Seberapa dia paham terhadap agamanya dan seberapa sungguh ia mengamalkan syarat agamanya itu. Itulah orang yang mulia, bukan karena usia. Memang idealnya kita ini tambah umur tambah ilmu, bukan umurnya nambah ilmunya tidak nambah gitu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita, ilmu yang membimbing kita untuk menapaki setiap jejak langkah kehidupan kita, karena kita sadar bahwa memang kita dicipta oleh Allah, dihadirkan Allah dalam kehidupan dunia ini hanya untuk ibadah, dan ibadah sempurna kalau didasari dengan ilmu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah, di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang berkah ini, dengan beristi'anah kepada Allah, yakni mengharap pertolongan kepadanya dan kemudahan darinya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pilar utama dalam agama kita ini. Kitab ini disusun oleh Fadilatul Syekh Abu Abdillah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan di akhir bahasan pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada penjelasan An-Muallif rahimahullah. Beliau mengatakan, wa idza qila laka bima arafta rabbak, dan andai ada orang bertanya kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa kau mengenali Rabbmu. Rabbuka itu maknanya khaliquka, yang mencipta dirimu. Rabbuka itu artinya malikuka, yang memiliki dan menguasai dirimu. Rabbuka itu artinya wa mudabbiru syu'unika, yang mengatur menata semua urusanmu. Maka sering saya sampaikan, kata Rabbun tidak cukup terwakili dengan kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu tidak cukup merepresentasikan makna Rabbun, tidak. Karena Rabbun itu yang mencipta,
yang memiliki ciptaannya, yang menguasai ciptaannya, dan yang mengatur menata semua ciptaannya. Oleh karena itu, yang tidak mencipta tetapi dicipta, tidak memiliki tapi dimiliki, tidak menguasai tapi dikuasai, tidak mengatur tapi diatur, maka tidak memiliki hakkur rububiyah. Ya, tidak mempunyai hak rububiyah. Ya. Ya, tapi tak mengapalah, karena kita di Indonesia cuma itu bahasa kita, ya Rabb pun Tuhan, ya nggak apa-apalah. Tapi harus kita pahami. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, artinya yang mencipta dirimu siapa, yang memiliki dirimu siapa, yang mengatur hidup matimu siapa. Itu mana kata Rabbun. Beliau mengatakan, faqul, maka ucapkan, araftu rabbi, aku mengenal Rabbku, pencipta diriku, pemilik, pengatur, penguasa diriku adalah bi ayatihi, dengan ayat. Mana asal ayat itu? Alamah, tanda. Jadi mengenal Allah dengan mengenali tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Sebagaimana Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, fa ma'rifatullahi ta'ala bi ma'rifati ayatihi, dengan mengenal ayat-ayat Allah. Karena hukum akal pun bisa menerima, ma min makhlukin illa walahu khaliqun, tidak ada satu ciptaan melainkan ciptaan itu menunjukkan adanya pencipta. Adanya ciptaan itu sudah mengisyaratkan adanya pencipta. Tidak ada satu ciptaan tanpa pencipta. Coba antum sebutkan mana ciptaan yang tanpa pencipta. Ma min mawjudin illa walahu mujidun, tidak ada sesuatu yang ada melainkan pasti ada yang mengadakan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat semacam ini disebut dengan istilah at-tahaddi, menggugah nalar dan pikiran kita untuk bisa merenungkan, memikirkan dan menyimpulkan. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai', apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya tanpa pencipta? Min ghairi syai', tanpa perbuatan siapapun. Ya, ada saja begitu, kebetulan. Enggak. Am humul khaliqun, ataukah mereka mencipta diri mereka sendiri, mengcreate diri mereka sendiri. Sa'usam rahimahullah ta'ala, la hadha wa la hadha, la hadha wa la hadha, enggak ini enggak itu juga. Itu akal kita bisa memahami. Tidak mungkin kita ada tanpa mengadakan. Gak mungkin kita tercipta tanpa pencipta. Dan bukan pula kita mencipta diri kita. Terus siapa yang mencipta kita? Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang mencipta segala sesuatu. Orang berpikir dengan kecerdasan nalarnya, tapi tumpul imannya, mengatakan, bagaimana saya kan aku dicipta oleh Allah? Aku nggak tahu itu. Masya Allah, itu cerdas tapi kurang iman. Ya. Bagaimana aku tahu Allah mencipta diriku? Wong pas aku dicipta aku nggak tahu. Masya Allah. Allah berfirman, Qul sadaqallah, katakan maha benar Allah. Dalam hal apa? Apa yang anda benarkan terhadap Allah? Qul sadaqallah, katakan maha benar Allah. Dalam hal apa? Fil akhbari, dalam setiap pemberitahuannya. Benarkan. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Allah Rabb kalian sidqan wa adlan. Jadi kalimat Allah, kalamullah, firman Allah Al-Quran, disifati Allah dengan sidqan wa adla. Sidqan, benar, dalam hal apa?
fil akhbar, dalam pemberitahuan. Tidak ada apapun yang Allah khabarkan untuk kita itu benar. Kita nggak ragu sedikit pun itu. Wa adlan, dan adil apanya? Fil ahkami, dalam hukum dan ketentuannya. Ya. Jadi semua yang disyaratkan oleh Al-Quran itu adalah benar adanya, pemberitahuannya benar, dan adil pula hukum dan ketentuannya. Ada orang bertanya kepada saya, mengapa saya harus beribadah kepada Allah? Saya bilang, sebab kau dicipta Allah untuk ibadah. Apa dia bilang? Kan bukan mau saya untuk dicipta. Baik, bagaimana pendapatmu kalau Allah sekarang takdirkan Allah cabut hakmu untuk hidup? Itu hak Allah. Diam dia. Allah ngasih tahu kita dalam surat Az-Zariyat misalnya 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas, aku tidak mencipta jin, tidak mencipta manusia melainkan hanya untuk ibadah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan aslul ibadati al-khudu'u wa dhullu. Makna asal ibadah itu tunduk dan patuh. Ketundukan terhadap perintah tentu dengan apa? Bil imtithali, dengan melaksanakan perintah itu tentu sesuai dengan kemampuan. Bi qadril istita'ati, ya, sesuai kemampuan. Itu ketaatan dalam perintah. Sebagaimana ketaatan terhadap larangan adalah dengan apa? Bil intihai wal ijtinabi, dengan cara meninggalkan dan menjauhi larangan. Itu perintah, itu larangan. Itulah ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat yang mulia tadi, surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin, tidak mencipta manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibnu Katsir mengatakan fa'ibadatuhu, maka bentuk ibadah yang untuknya kita dicipta oleh Allah adalah fa bi ta'atihi bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzuri, yaitu dengan mentaati Allah, bi fi'lil ma'muri, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wa tarkil mahdzuri, dan meninggalkan larangannya. Wa dzalika haqiqatu dinil Islam, kata Ibnu Katsir ini. Sikap tunduk patuh terhadap perintah Allah dengan mengerjakan perintah itu, sikap tunduk patuh kepada Allah dengan meninggalkan larangan, itulah hakikat dinul Islam. Ya. Kenapa? Li'annal islama huwal istislamu lillah, karena Islam itu merupakan sikap istislam. Apa itu istislam? Tunduk dan patuh. Nah, gitu ya. Ayo kita lanjutkan. Jadi kita mengenal Allah bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, wa makhluqati, dengan ciptaan-ciptaan Allah. Muallif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, bukti ya kehendak dan kuasa Allah yang mutlak sempurna itu adalah al-lailu wan nahar, adanya waktu malam, adanya waktu siang. Ya, adanya waktu siang dan waktu malam. Coba antum perhatikan dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Jadi kita belajar bukan sekedar membaca ayat, memang harus benar membacanya ya. Harus sesuai dengan kaidah bacaan, syukur-syukur bagus itu apa? Tilawah kita bagus. Makanya Rasulullah senang mendengar bacaan sebagian para sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah senang gitu. Bagus bacaannya. Ubay bin Ka'ab juga demikian, dan yang lain-lainnya. Bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud Rasulullah pernah mengatakan, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an
Wahai Abdullah, bacakanlah untukku Al-Quran. Ayo baca. Tentu itu membuat Abdullah tidak nyaman gitu ya. Artinya apa ya? Ewuh pekewuh gitu, serba salah gitu. Makanya Abdullah menjawab, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, pantaskah aku membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Ini masa nggak nyaman aja ini? Apa Rasul menjawab? Apa yang antum tahu? Apa yang Rasul menjawab? Apa Rasul mengatakan? Kata Abdullah, ya Rasulullah, pantaskah aku membaca Al-Quran untukmu? Al-Quran turun kepadamu. Apa Rasul menjawab? Apa Rasul menjawab? Masa? Antum belum tahu, pasti udah tahu dah. Cuman lupa ya. Jangan sering dilupakan ilmu itu ya. Ilmu itu susah. Kalau udah dimiliki ya genggam erat itu ilmu itu, jangan dibuang. Saya sebutkan, nanti ketemu lagi, saya tanya lagi, tolong untuk sebutkan ya. Rasulullah mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengar lantunan Al-Quran itu dari orang lain. Apa pelajaran kita di sini? Kadang kita membaca sendiri, kadang kita mendengarkan bacaan. Keduanya baik. Keduanya baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Al-amr bil istima'. Perintah mendengar. Dengan seksama Al-Quran dibaca itu. La'allakum turhamun. Agar dengan itu kau dapat rahmat Allah. Ya, kalau nak baca, kalau dengar, dengerin gitu. Masya Allah, siapa membaca Al-Quran itu terasa nikmat. Masya Allah ya. Makanya sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah mengatakan begini, ketika kau membaca Al-Quran, ayat yang manapun, surat yang manapun, kau baca itu Al-Quran, rasakanlah di hatimu bahwa rahmat Allah telah Allah turunkan untukmu, nikmat Allah berikan untukmu. Pertanyaan kita, Ibnu Qudamah, rahmat apa yang Allah berikan kepadaku? Nikmat apa yang Allah berikan untukku? Beliau mengatakan, bagaimana tidak merupakan rahmat Allah untukmu? Engkau diberi Allah kemampuan bisa melantunkan kalamullah. Saya suka mengatakan kalau orang Arab bisa membaca tulisan Arab, ya wajar lah. Ya nak? Anak-anak kecil di Arab itu Pak, beli permen pakai bahasa Arab, ya nak? Beli ciki bahasa Arab. Ribut sama temannya berkelahi pakai bahasa Arab, orang Arab. Lah kita bukan orang Arab. Subhanallah bisa melafadzkan kalamullah. Dan Allah pilih Al-Quran sebagai bahasa Al-Quran. Allah pilih bahasa sebagai bahasa Al-Quran. Kita bisa melantunkannya benar bacaan kita. Oh, nikmat itu. Itu anugerah Allah luar biasa. Udah bisa membaca, bisa mengerti dan memahami. La ilaha illallah. Bagaimana kita enggak bersyukur kepada Allah? Itu pesan Ibnu Qudamah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan setiap ayat yang kita baca, fahami. Rasakan betapa Al-Quran sedang membentuk karaktermu, yang beliau istilahkan dengan istilah al-fawaid al-maslakiyah, proses pembentukan karakter. Jadi jangan sekedar membaca, pahami ya. Jadi aku senang, kata Nabi, mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41. Allah berfirman, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Didengar oleh Nabi lantunan ayat itu oleh Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana gerangan keadaan orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat, ketika kami datangkan setiap umat itu seorang saksi atas mereka, itu rasul-rasul mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk seluruh manusia.
Rasulullah mengatakan hasbuka, hasbuka ya Abdullah, cukup, cukup wahai Abdullah, cukup. Karena disuruh berhenti baca, Abdullah berhenti membaca. Kata Abdullah, faltafattu ilaihi, aku tengok Rasulullah, fa'ainahu tadrifan, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata, berkaca-kaca. Rasulullah menangis. Ini kalau antum membaca Al-Quran bisa menangis, antum teruskan membaca, teruskan membaca. Ya, itu kenikmatan luar biasa. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Walaupun Rasulullah mengatakan, idza qara'tum Qur'ana fabku. Kalau kamu membaca Al-Quran, menangislah. Fa in lam tabku, fatabakau. Kalau kau membaca Al-Quran, menangislah. Kalau nggak bisa menangis, upayakan gimananya? Menangis. Coba, siapa dari kita pernah membaca Al-Quran menangis? Sering ya, enggak pernah lah itu. Tapi nangisnya bukan karena mengerti Al-Quran, mungkin lagi punya masalah ya enggak? Gajian belum keluar gitu kan, pusing. Nangis bukan karena mengerti Al-Quran. Ya, sebaiknya mengerti Al-Quran. Nah, tentang ini ayat tentang rahmah, ini ayat tentang azab. Ya. Makanya ketika Rasulullah sakit, minta Aisyah untuk sampaikan kepada ayahnya Abu Bakar. Aisyah sampaikan kepada ayah Abu Bakar untuk mengimami salat manusia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Innahu rajulun raqiqul qalbi. Abu Bakar itu hatinya lembut, nyaris tidak pernah membaca Al-Quran tanpa menangis. Masya Allah. Abu Bakar nyaris tidak pernah membaca tanpa menangis, saking lembutnya dan begitu tajamnya ya kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini harus kita belajar. Ya. Dalam surat Al-Qasas 71-73, mari kita perhatikan pelan-pelan sambil kita renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitum. Qul, katakanlah. Saya suka mengatakan, menyampaikan, kalau kepada orang lain perintah mengatakan itu dengan lisan, dengan rangkaian kata dan kalimat, disebut dengan istilah lisanul maqal. Seperti saya sekarang sudah menyampaikan lisanul maqal. Saya mengucapkan sesuatu, antum mengerti, namanya lisanul maqal. Yang kedua, mengatakan sesuatu itu tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Disebut apa? Apa istilahnya? Ustadz, kalau ngajar kenapa sih pakai tanya-tanya jadi ketahuan? Biarin ya enggak. Emang antum aja boleh tanya, saya juga boleh tanya dong. Adil kan? Ya. Jadi ada dua, mengatakan sesuatu ada dua cara. Pertama dengan lisan, disebut dengan lisanul maqal. Yang kedua tidak dengan diucap kata, nggak pakai lisan, tapi dengan perbuatan, disebut dengan istilah lisanul hali. Ayo ingat-ingat. Saya itu kalau tanya gitu, afwan Ustadz, antum kan belum sampaikan. Ya Allah, antum tega banget gitu kan. Oh, mungkin antum sampaikan, cuma waktu anak nggak hadir. Nah, makanya jangan nggak hadir. Ya enggak? Pinter ngeles. Ya. Ada lagi, ya namanya manusia Ustaz mungkin lupa ya gitu. Saya bilang, bukankah lebih baik kita tuh nggak lupa? Manusia sifatnya lupa, tapi kan nggak selamanya lupa. Nggak harus lupa kan? Tua usia tapi nggak lupa kan bagus itu. Nggak harus asal tua lupa kan enggak. Repotnya belum tua sudah lupa. Nah. Jadi belajar nginget kenapa gitu? Ya. Jadi kul itu ada dua. Kalau kepada orang lain, ya katakan dengan kalimat supaya orang itu mengerti apa yang kita ucap. Tapi kalau mengatakan kepada diri kita sendiri, artinya yakinkan dirimu. Kayak begini, coba antum merasakan beda atau sama? Sama-sama diawali dengan kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan qul huwallahu ahad. Sama atau beda? Kedengarannya sama Ustaz.
Kalau kul ya ayyuhal kafirun itu objeknya adalah orang kafir, kita sampaikan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kau ibadahi. Jadi ada statement pernyataan. Ya ayyuhal kafirun berarti kalau ketemu orang kafir gitu kan. Tapi kalau qul huwallahu ahad, enggak usah diomongkan ke orang lain. Yakinkan diri kita bahwa qul huwallahu ahad, Allah itu adalah ahad. Itu saya kata yakin dengan hati kita Allah itu esa. Jadi sama-sama kul tapi beda, itu kontennya itu beda. Yang satu harus diucapkan dengan lisan supaya orang mengerti, yang satu cukup dimengerti di hati kita. Termasuk surat Al-Maidah ayat 100, Allah berfirman, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kafratul khabith. Ini kemana kira-kira? Ke orang atau ke diri kita sendiri? Antum merasakan ini bagaimana? Yang antum merasakan? Artinya apa Ustaz? Baik, saya artikan kalau gitu. Antum mikir belum diterjemahkan ya? Ya. Qul, katakan. Pertanyaan saya nanti, apakah mengatakan ke orang atau ke diri kita sendiri? Qul la yastawil khabithu wat thayyibu. Katakan, tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Katakan, tidak sama antara yang haram dengan yang halal. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang buruk, meskipun yang haram, tapi jumlahnya banyak, apalagi mudah mendapatkannya, itu menggoda hatimu. Kira-kira ayat ini kemana alamatnya? Kita sampai ke orang lain kah atau ke diri kita sendiri? Nah, begitu kita belajar memahami begitu. Ya. Apa buktinya kita ngerti nggak sama antara halal dan haram? Apa buktinya? Buktinya adalah kita tidak mengambil yang haram. Kalau kita masih mengambil yang haram berarti nggak paham. Berarti nggak paham. Kenapa demikian? Li'annal ilma yaqtadil amal. Karena ilmu mengharuskan kita mengamalkan ilmu itu. Tahu di depan kita ada lubang ilmu. Depan kita ada lubang, berarti kita menghindar. Kalau antum masih kejeblos di lubang itu nggak paham, itu nggak ngerti itu ada lubang itu. Apa antum kata kalau ada orang, wih di depan ada lubang, tapi mau saya jalan ke sana, dia lewat kejeblok dia. Apa yang dibilang? Oh bodoh. Baik gitu kan? Bodoh jahil, tahu lubang malah lewat situ. Jadi ilmu mengharuskan kita beramal. Kalau kita masih mencari yang haram, berarti nggak paham ayat itu. Ya. Karena Allah perintahkan begitu, katakan tidak sama ya antara yang buruk dengan yang baik, yang haram dengan hal nggak sama. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai furqan pembeda. Tanpa Al-Quran kita nggak ngerti bedanya di mana. Orang 100.000 hasil upah kerja dengan 100.000 hasil menipu, sama bisa dijual belikan kok. Kalau kita beli sesuatu orang nggak tanya, Pak ini uang halal atau haram, dia nggak tanya. Asal bentuknya seperti itu, kita kenal uang 100.000 diterima, dikasih kembalian kita. Nah sekarang kita tahu dari mana bedanya itu halal haram. Ilmu Al-Quran mengajari kita tidak sama antara yang halal yang haram. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, Kul ara'aitum. Ara'aitum itu sebagian ulama mufassir mengatakan ara'aitum itu artinya apa kau mengetahui? Bukankah kamu telah mengetahui? Atau akhbirni, sama. Jadi ada dua penjelasan, mana ara'aita atau ara'aitum itu dua. Pertama, hal ra'aita atau akhbirni artinya. Ya. Dan banyak contoh-contoh kita dapatkan dalam hadis ya. Ya, ara'aita ini. Qul ara'aitum, katakan apa pendapat kalian? Jelaskan kepada kami. In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. In sekiranya, in seandainya ja'alallahu 'alaikumul laila, Allah hanya menjadikan untuk kalian waktu itu hanya malam saja adanya. Sarmadan artinya mustamirran, terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Allah mampu melakukan itu. Allah mampu.
Kita hanya diberi waktu cuma malam saja, nggak ada siang itu. Sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, lantas ilah yang manakah selain Allah? Ya'tikum bidhiyain, yang bisa mendatangkan cahaya terang di siang hari untuk kalian. Afala tasma'un? Allah berfirman, afala tasma'un? Kalian tidak mendengar? Ini namanya tahaddi, tantang. Allah menantang kita yang kadang-kadang suka sombong, angkuh. Ya? Kalau Allah mengendaki malam saja adanya buat kita, 24 itu malam saja sampai kiamat, gak ada siang. Siapa yang bisa mendatangkan waktu siang yang terang benderang? Kalian tidak mendengar kata Allah? Ini kalimat tanya loh. Ya, afala tasma'un? Kalian tidak mendengar? Kita harus mengatakan sami'na ya Rabb. Kami dengar ya Allah. Saya kasih contoh. Bagaimana kita belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwani fillah, khawati fillah, azakumullah. Abu Bakar itu punya saudara sepupu. Anak dari bibinya, namanya siapa? Pakai tanya lagi lah. Saya kadang-kadang bertanya, ngapain aja tanya gitu. Tapi pengen aja tanya gitu kan. Habisnya kalau di akhir bahasan, ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya. Saya aja yang gencar bertanya sekarang. Masih ingat siapa nama laki-laki itu? Saudara sepupu Abu Bakar, anak dari bibi Abu Bakar. Siapa namanya? Mikir. Mikir. Kalau kita ingat tinggal nyebutin gitu kan. Namanya Mistah bin Usasah radhiyallahu an. Dia orang miskin, dia kerabat Abu Bakar, dia muhajir, orang hijrah. Karena dia fakir, disokonglah ekonominya oleh Abu Bakar, diberikan sesuatu untuk Mistah itu. Karena Abu Bakar orang kaya, orang berada, berpunya gitu ya. Ketika Aisyah tertimpa fitnah ya dalam peristiwa hadisul ifki itu, orang membicarakan itu, sasus-sasus itu. Maka Allah berfirman, wa taqulunahu bi alsinatikum ma laisa lakum bihi ilm. Kalian mengatakan tentang peristiwa itu dengan lisan-lisan kalian, ma laisa lakum bi ilmun, yang sebenarnya kalian tidak tahu tentang masalah itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan pernah masuk ke dalam ranah gosip itu atau hoax itu. Jangan. Itu siapa lakukan? Membicarakan tentang fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha itu. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian menganggap itu enteng, itu sepele, ngomongin itu sepele. Wa huwa indallah adim, itu berat di sisi Allah. Ya. Jadi tidak semua yang masuk ke telinga kita sama ke lisan kita. Namanya telinga kerjanya mendengar. Apa aja kedengaran, angin bertiup aja dengar kok. Tapi nggak semua yang masuk ke telinga kita harus disambung ke lisan kita. Maka Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban, cukup orang itu pembohong. Kapan? Ayu hadditha bi kulli ma sami'a, orang yang selalu menyampaikan dengan lisannya apa yang didengar. Asal dengar gak omongin. Enggak. Di antara yang membicarakan itu adalah Mistah bin Usasah tadi. Marah Abu Bakar ya nak. Kalau orang membicarakan urusan orang, ini kerabat dekat Abu Bakar, ditopang ekonomi oleh Abu Bakar, ikut-ikutan ngomongin. Kesel nggak kira-kira? Antum kira-kira kesel nggak? Aduh, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tidak lagi mau memberi sesuatu kepada Mistah. Apa yang dulu aku beri mau diputuskan. Ukuran kita cakep, bagus, biar kapok, biar tahu rasa itu. Ya, suka gitu kita, suka ngapokin orang gitu. Nggak apa-apa Ustaz ngasih pelajaran, nggak apa-apa lah itu. Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah tidak lagi memberi sesuatu yang telah diberi untuk Mistah itu. Putus sudah. Turun firman Allah ikhwan, surat An-Nur ayat 22 itu. Lah hebatnya Al-Quran, ada peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat, tapi syumuliyatul ahkamnya, kontennya itu, ayat itu bukan hanya untuk orang tertentu. Hebatnya Al-Quran itu.
Sehingga nggak boleh kita mengatakan, oh ayat ini turun hanya untuk Abu Bakar. Enggak. Memang sebab turun ayat itu peristiwa Abu Bakar. Sehingga ulama kita membuat satu kaidah apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Yang diambil sebagai ibrah pelajaran itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Kata Allah, tidak sepatutnya lah orang-orang yang mempunyai kelapangan rizki, kelebihan harta untuk bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan lagi memberi suatu pemberian kepada uli kurba, kepada kaum kerabatnya yang miskin, yang muhajir. Itu misal tadi, dia orang miskin, dia kerabat Abu Bakar, dia hijrah ke Madinah. Jangan bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa perintah Allah kemudian? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Coba lihat ayat ini, halusnya ayat ini. Allah enggak katakan, "Hai Abu Bakar, maafkan." Enggak, tapi Allah berfirman, "Wal ya'fu." Ya, dhamir jama' mudzakkar, jama' bukan mufrad. Apa artinya? Mungkin selain Abu Bakar juga mengalami peristiwa yang sama. Berbuat baik sama orang, sama kaum kerabat, dibalas dengan keburukan, mungkin sama. Ayat itu sebagai pedoman buat kita. Falyafu, hendaklah mereka itu memaafkan. Wal yasfahu, hendaklah mereka itu berlapang dada. Artinya yang bisa memaafkan cuman orang yang berbesar hati, berlapang dada, nggak sempit dada gitu ya, nggak kecil hati. Oh tapi kan saya marah, masa begini-begini, saya itu benci banget. Sehingga ada alasan untuk tidak memaafkan. Allah suruh kita memaafkan, kita nggak mau memaafkan. Karena mungkin terasa begitu sakit hati di nista oleh orang itu, misalnya begitu. Lanjutkan. Apa bunyi ayat itu? Allah berfirman, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidak senangkah kalian bila Allah memaafkan dosa dan kesalahan kalian dengan kalian memaafkan saudara kalian itu? Masya Allah. Allah menjadikan maaf kita untuk orang yang menzalimi kita, berbuat buruk kepada kita, sebab untuk kita dimaafkan Allah. Mendengar ini ikhwan, Abu Bakar langsung mengatakan, bala nuhibbu ya Rabbana an taghfir lana. Benar ya Allah, kami berharap kau ampuni dosa kami. Maka dimaafkan orang itu, misal dimaafkan. Masya Allah. Apa kita nggak terhibur hati kita kalau lagi begitu, lagi uring-uringan, lagi disakiti orang? Maafkan, maafkan Pak, maafkan. Itu nggak semudah itu, sampai mati nggak saya maafkan. La ilaha illallah. Terus di mana tuh pahami ayat ini? Jadi sahabat dulu reaksi itu cepat sekali. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidak senangkah kalian bila Allah memaafkan kesalahan kalian? Kalau Allah kalian maafkan mereka itu? Saya kadang berpikir, seberapa banyakkah, seberapa besarkah kesalahan orang lain kepada kita sehingga nggak bisa memaafkan orang lain itu? Bandingkan dengan salah kita kepada Allah, jauh lebih besar. Ya. Abu Bakar langsung angkat tangan. Bala nuhibbu ya Rabbana. Benar ya Allah, kami senang jika kau ampuni, kau maafkan semua dosa kami. Ya udahlah, tak maafkan. Sambung lagi, kasih lagi. Jadi itu tadi yang saya usahakan menyebut dengan al-fawaid al-maslakiyah, proses pembentukan karakter. Ya. Afala tasmaun, kalian dengar enggak kata Allah? Nah, kita harus menjawab. Bala sami'na ya Rabb, kami dengar ya Allah. Betapa sempurna kuasamu, kau cipta ini. Padahal bila kau mengendaki malam, cuma ada malam saja. Ya. Ayat berikutnya, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, jelaskan kepada kami, sekiranya Allah menjadikan atas kalian itu siang yang terang benderang terus menerus sampai hari kiamat, nggak pakai malam itu.
man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Lantas ilah yang manakah yang mampu mendatangkan waktu malam yang gelap untuk kalian beristirahat? Afala tubsirun, kalian tidak lihat? Kita harus menjawab, bala ya Rabbana, ya absarna. Kami lihat ya Allah, kami lihat ayat-ayatmu ini, kami lihat. Wa min rahmatihi, maka di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara, Allah jadikan waktu malam, waktu siang, waktu malam, litaskunu fihi, agar kalian merasa sakinah, merasa tenang. As-sukun itu tenang gitu. Makanya kalau ngaji agak kemalaman, agak ngantuk-ngantuk, memang malam itu tenang. Belum waktunya selesai ngaji udah ngantuk gitu. Kalau tadi belum dimulai ngaji ya jadi yang melek gitu. Mulai ngaji liap-liap gitu ya. Gak apa-apa, tenang. Saya lebih senang lihat orang ngaji ngantuk demi Allah. Saya nggak senang. Ketimbang ikhwan kita ngaji, waktunya ngaji, aduh ngantuk banget gitu. Gak berangkat dia. Yang ngaji pulang udah gitu. Gak bisa tidur dia itu. Mendingan ngaji sambil ngantuk nggak apa-apa gitu. Makanya saya tuh pingin kalau lagi ngaji begini ngeliat ngantuk, saya pingin ngantuk gitu, kayak apa rasanya gitu. Asik kali ya. Apalagi tidur gitu, wah cakep itu. Loh Ustaz kok diem, wah tidur ya, bagus. Tapi nggak bisa gitu loh. Pingin aja kayak antum itu kan. Selama Ustaznya belum ngantuk, tuh jangan ngantuk ya enggak. Ustaznya masih jeng begini, antum udah liap-liap gitu ya. Afala tubsirun, kalian tidak melihat? Allah jadikan malam untuk kalian beristirahat, litaskunu fihi. Allah jadikan waktu siang walitabtaghu min fadlih, untuk kalian mencari karunia Allah, rezeki Allah, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau membaca begini harus ada perasaan mukhatabah, kita diajak Allah berbicara gitu loh. Memang butuh ketajaman rasa yang begitu itu. Ya, ini tanda kekuasaan Allah. Termasuk dalam surat Al-Imran itu ya 190, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Bahkan Allah suruh kita tengok langit, tengok lagi, summarji'il basara karratain, ya tengok lagi. Langit Allah tinggikan bi ghairi amadin, tanpa ting, seperti kalian coba lihat, tengok lagi, ada nggak cacat dan celah? Ya, disuruh kita ngeliat oleh Allah langit ini. Banyak ayat, afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, tidakkah kau tengok itu onta bagaimana dicipta? Ngelihat itu bukannya antum perhatikan, melihat itu dengan ya al-basaru al-basiratu, melihat itu dengan mata, dengan hati. Kalau dengan mata namanya al-basaru, kalau dengan hati dengan al-basirah. Jadi nggak jauh dengan mata, disuruh lihat onta. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, tidakkah kau lihat onta yang kita udah sering ketemu binatang, bosan melihat onta? Bukan itu, antum lihat dengan mata, belum lihat dengan hati. Maksud ayat itu adalah tengoklah dengan hati. Setiap kita melihat pasti ada natijah di hati kita. Wa ilas samai kaifa rufi'at, tengoklah bagaimana langit ditinggikan. Udah tiap hari tengok langit gitu. Bukan itu. Baru ngelihat sebatas dengan al-basar, belum dengan basirah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tengoklah bagaimana gunung itu ditancapkan, ditegakkan di permukaan bumi. Wa inal ardi kaifa sudihat, tengoklah bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah. Bahkan kita disuruh jalan-jalan ini. Tapi bukan sekedar jalan-jalan kemudian tur, bukan itu. Qul siru fil ardi, katakan berjalan di bumi Allah ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, tengok bagaimana akhir kesudahan orang yang mendustakan ayat Allah. Tengok. Nah, gitu ya.
Jadi disuruh melihat langit, bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian ikhtilaf itu pergantian, at-tabadul ya, pergantian waktu malam, siang malam. Ya. La ayatin liulil albab, itu semua kata Allah ada padanya ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, kesempurnaan kuasa Allah. Untuk siapa? Menarik di sini, Allah tidak mengatakan semua manusia, enggak. Liulil albab, ulul albab itu, ulu itu artinya zawu, yang memiliki. Ya. Al-albab kata jama' daripada lubbun, lubbun itu hati, basirah. Ulul albab orang yang punya hati. Makanya Allah lebihkan kita dibanding makhluk lain termasuk binatang karena kita punya hati. Ada 3 instrumen yang Allah berikan untuk kita sehingga sempurna sebagai manusia. Qul walladzi ansha'akum, katakan Allah mencipta kalian. Ingat ayat ini, Allah nyuruh kita mengucapkan dengan lisan Rabbunallah, itu dengan lisan, yang mencipta kami Allah, dengan keyakinan kita yakin walladzi ansha'akum, Allah yang mencipta. Al-insya' itu mencipta. Mohon maaf, saya ingin tambahkan sedikit ya, ngomong ingat gitu ya. Ada orang bingung, dan mungkin nanti juga termasuk yang bingung itu, nggak bisa membedakan kata sya'a dengan ansya'a. Kalau sya'a itu kehendak, ansya'a mencipta. Sehingga ada mengatakan jangan menulis insya Allah, nggak boleh pakai SYA Allah, nggak boleh. Harus dengan SHAA Allah. Masya Allah. Karena kalau ditulis insya Allah itu artinya mencipta Allah, ini nggak ngerti kaidah bahasa Arab. Kalau ansya'a yunshi'u fi'il apa masanya insya'un, itu satu kata. Ansya'a yunshi'u insya'un, mencipta. Insya'ullah artinya ciptaan Allah, bukan mencipta Allah. Itu aja salah menerjemahkan. Insya'ullah itu artinya khalqullah, ciptaan Allah, bukan mencipta Allah. Itu jauh takwil bait itu. Dan kita nggak mengatakan insya'ullah, tapi insya'allah. Ini tuh syarat. Sya'a itu kata tersendiri. Sya'a ya sya'a itu menghendaki. Itu yang dimaksud insya'allah. Ini saya sering ditanya begitu orang itu. Nggak ada orang berpikir kalau sama insya Allah pakai SY itu kan berarti mencipta Allah. Nggak ada begitu. Itu mengada-ada. Berarti nggak bisa membedakan kata asal kata ansya'a dengan sya'a. Kalau ansya'a itu mencipta, ansya'a yunshi'u masdarnya adalah insya'un, semana dengan khalaqa yakhluqu khalqun, mencipta. Jadi insya'ullah kalau ada kalimat itu berarti ciptaan Allah, khalqullah artinya. Bukan insya Allah itu artinya mencipta Allah. Gak ada yang mengartikan begitu. Dan kita nggak mengatakan Pak besok ke rumah ya insya Allah, nggak ada. Tapi kita bilang insya Allah. Ini tuh syarat. Karena dalam bahasa Indonesia juga huruf shin itu ditulis dengan S dan Y, bukan S dan H. Coba tuh tulis isya dengan asar, beda atau sama? Asar itu A-S-H-A, asar. Karena shot itu bahasa Indonesia ditulis S-H. Jelas. Saya kadang-kadang agak miris itu, yang ngerti pun kadang ikut-ikutan gitu loh. Sekelas ustadz juga kalau nulis insya Allah, angel tenan urip itu. Insya Allah gitu. Jadi dari tata bahasa Arab juga salah, bahasa Indonesia juga salah. S-Y, shin itu S-Y bukan S-H. Isya pasti tulisnya I-S-Y-A, isya gitu. Asar A-S-H-A, pasti begitu. Jadi nggak usah. Makanya kalau nggak paham ya jangan ikut-ikutan. Oh antum salah tulis insya Allah
SYA itu artinya mencipta Allah. Kata siapa gitu, kata orang Betawi. Siapa bilang? Gitu ya. Saya pikir ini nggak usah ditanya-tanya lagi, udah jelas itu dari sisi tata bahasa pun udah nggak usah di. Bukan Ustaz ini dapat share, udah buang aja, udah nggak usah dipikirin gitu. Ya. Seperti firman Allah tadi, Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah mencipta kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah cipta, Allah jadikan untuk kalian as-sam'a wal absar wal af'idah. Ini kelebihan kita manusia, diberi Allah kelebihan. Allah cipta untuk kita as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Walaupun sebagian ulama menjelaskan, antum tahu nggak bedanya antara al-udhunu dengan as-sam'u, antara al-ainu dengan al-basaru, antara al-qalbu dengan al-fuadu. Ada sifat Allah fuad. Ulama mengatakan kalau instrumen untuk mendengar namanya al-udhunu, telinga itu instrumen, alat, fungsinya adalah as-sam'u, mendengar. Mata itu ainun, ainani, dua mata, fungsinya al-basar. Hati disebut Allah dengan fuad. Yang punya ini cuman manusia. Binatang punya telinga, tapi nggak berfungsi untuk mendengar. Jadi kalau antum misalnya ngelihat ada kucing masuk ke rumah kita, jelas dia ngambil ikan goreng yang akan kita makan, diambil, maunya begitu. Kalau kita bilang pelan-pelan, Pus, keluar Gih, saya nggak suka kau datang ke rumahku, pasti mau ngambil ikan kan? Dia nggak paham, diam aja dia, nyelonong aja ke dapur. Coba kita bentak, langsung dia pergi. Perginya bukan karena ngerti, tapi kaget. Maka orang Islam nggak boleh kaget-kagetan. Nanti suka kaget ya, baru tidur azan, aduh udah azan, kaget dia rupanya. Ngerti harusnya, ini panggilan azan untuk sholat. Ya Allah udah azan, udah zuhur, tapi nggak kemana-mana, berarti kaget dia itu, berarti bukan ngerti dia. Antum suka kaget atau ngerti? Jangan kaget-kagetan. Punya uang lebih dari 1 nisab, kaget dia harus wajib zakat. Harus paham, asal antum punya harta lebih dari 1 nisab, sudah 1 haul ya, milik kita pribadi, keluarkan zakat ya 2,5%. Jangan kaget. Enak. Bahkan gak usah ngomong, lempar sana, pang, itu kaget, langsung lari dia, kucing itu. Enak. Bukan karena ngerti. Papa masa minta ikan dikit, enggak ngerti dia itu. Kita harus ngerti. Makanya ketika 3 instrumen ini kita disfungsikan, tidak kita maksimalkan kegunaannya, jatuh kita derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam." Sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi. Jumlah yang banyak, Allah sebut, jumlah yang banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sampai di sini kita harus bertanya, limadha ya Rabb? Harus begitu pertanyaannya. Kami akan penuhi jahanam itu dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak dari jin dan manusia. Kita mesti bertanya, limadha ya Rabb? Gitu berarti pertanyaannya. Kenapa ya Allah kau masukkan jin dan manusia ke dalam neraka? Kenapa? Kami manusia masalahnya. Allah menjawab, lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu disebabkan mereka punya hati tapi nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ngeliat mah ngeliat. Gitu. Oh kucing aja kalau mau nyeper juga ngeliat ya. Ngeliat itu dengan matanya, tapi nggak ngerti gitu kan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Orang yang seperti itu yang mendisfungsikan penglihatan, pendengaran hati, Allah sebut ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Kalau binatang disebut binatang memang dia binatang jenisnya.
Tapi kalau manusia berbinat itu merupakan lihana, dihinakan oleh Allah manusia itu. Balum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ikhwan, kalau kucing itu gondol ikan dari dapur kita nggak tahu, itu cuma satu pergi dia. Pernah satu pergi ditenteng dua. Ayo kawan, bareng-bareng kita usung gitu, kita ambil. Nggak ada itu. Simple, asal udah terisi perutnya udah dia pergi dia. Coba kalau manusia, kalau udah jahat. Subhanallah. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, faman kana harisan, siapa yang tamak, siapa yang rakus, faqad a'mahu khirsu wa asammahu, maka sifat rakus itu sudah membutakan matanya, mentulikan telinganya. Hati-hati, orang yang rakus tidak bisa melihat penderitaan orang yang sengsara karena perbuatannya. Orang yang rakus tidak bisa mendengar jerit tangis pilu orang yang sengsara karena perbuatannya. Naudzubillah. Jadi ulul albab artinya zawil uqul, orang yang punya akal cerdas. Jadi bisa menangkap ayat Allah. Nggak semuanya orang. Nggak semuanya orang. Ya. Coba antum perhatikan. Ini disebutkan di dalam ayat yang lain. Surat Az-Zumar ya. Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar ayat 42. Coba kita renungkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah kasih tahu kita. Jadi kalau baca ini ada enggak sesuatu yang kita tangkap pesan dari Allah ini? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah dialah yang mewafatkan jiwa orang yang telah sampai kepadanya kematiannya. Yang mematikan Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa orang yang belum mati di saat tidurnya. Maka Syaikh rahimahullah taala mengatakan an-naumu syaqiqul maut. Ini ucapan Syaikh rahimahullah taala. An-naumu syaqiqul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Jadi orang yang tidur pun diwafatkan oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan, Allah enggak kembalikan ruh ke dalam jasad orang itu. Allah enggak kembalikan jiwa kepada raga orang itu. Allah tahan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan jiwa itu kembali kepada raganya ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi yang mau memikirkan. Bangun tidur bangun tuh ada ayat Allah. Ya, subhanallah. Kembali ke surat Ali Imran tadi ayat 191-nya. Man hum ulul albab. Siapa yang Allah sebut dengan ulul albab? Ini afana, pujian ya. Allah enggak sebut yang punya kuping, yang punya mata, bukan. Ulul albab, orang yang punya kesadaran. Allah jelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyama, dikala ia sedang berdiri, wa qu'udan, ketika dia sedang duduk, wa ala junubim, dan ketika sedang rebahkan tubuhnya. Artinya fi kulli halin min ahwalihi. Jadi berarti memang kondisi manusia itu ada cuma 3 ya. Kalau enggak sedang berdiri berarti sedang duduk, kalau enggak mungkin sedang rebahan. Enggak ada yang keempat. Ada yang keempat apa? Bergelantungan, enggak ya? Enggak ada, cuma 3. Kalau antum enggak sedang duduk ya berdiri, kalau enggak ya rebahan, udah itu aja. Kan enggak ada yang seperti kelelawar itu yang jungkir di pohon, kan enggak ada. Di setiap keadaan kita imma qa'iman au qa'idan au muddaji'an ala junubi, atau rebahan di atas pinggangnya, selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Mengamalkan firman Allah, uzkurullah dzikran katsiran.
dalam keadaan apapun mereka itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenungkan, memikirkan ciptaan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, fikirkan apa yang Allah cipta. Jangan kau memikirkan Allah sang pencipta. Ini orang kadang mikirin Allah. Allah katanya di arsy ya. Kayak apa di arsy itu Allah ya? Dudukkah dia? Berdirikah dia? Atau dia rebahan? Ngapain jauh-jauh? Yang dipikir itu ciptaan Allah, bukan Allah pencipta yang kita pikirkan. Rasulullah mengatakan nanti dari kiamat ketika Allah katakan kepada neraka Jahannam, halim talati, kamu udah penuh belum? Neraka itu berkata, hal mim mazid, ada yang ditambah ya Rabb. Nabi mengatakan hadis yang sahih, neraka itu terus dilemparkan ke dalamnya jumlah yang banyak dari manusia dan jin, hatta yadha'ar rabbu qadamahu fiha, sampai akhirnya Allah letakkan kakinya ke dalam jahanam. Itu hadis. Neraka itu kan panas ya. Ya itu kalau Allah letakkan kakinya pernah melepuh gitu kan. Ngapain mikir jauh-jauh sih? Mending mikir ngafalin ayat, ngafalin hadis sudah selesai. Kewajiban kita itu kalau membaca hadis itu tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan, bukan untuk merenungkan. Rasionalisasi masuk akal atau enggak gitu. Nggak bisa. Asal Allah yang berfirman, Rasul bersabda, selesai. Ya. Jadi mereka memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan Allah. Allah kata Nabi turun setiap malam ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samid dunya. Hina yabqa thuluthul lail akhir, kata Nabi. Itu kan benar, hadis sahih itu riwayat Imam Muslim. Allah Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sisa seperti malam terakhir. Loh, padahal malam itu kan gantian ya. Di Indonesia ini awal waktu malam ini. Di Amerika itu awal siang hari loh. Loh kalau begitu muter kan berarti nggak naik-naik dong. Ngapain mikirin perbuatan Allah sih? Mudah wah nanti pikiran kita itu, gila kita itu begitu. Mengingkari ayat akhirnya. Pokoknya Allah yang sampaikan sudah, sadaqallah. Rasul mengatakan kita iman, selesai. Jadi Allah katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Apa natijah, apa kesimpulan setelah merenungkan tadi? Ya tentunya bukan hanya melihat langit dan bumi saja. Semua yang Allah cipta mesti ada kesimpulan yang kita munculkan dari hati kita. Jadi ayat ini menjelaskan orang itu memikirkan ciptaan Allah langit dan bumi. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sungguh tidak sia-sia kau cipta semua ini. Begitu indah dan sempurna alam yang kau cipta, dan aku yakin sungguh engkau memang maha sempurna. Itu natijah, itu kesimpulan, itu konklusinya begitu. Bukannya ketika melihat langit dan bumi saja, semua yang kita lihat di ciptaan Allah itu sempurna ciptaan Allah itu. Dan tidak mungkin ada kesempurnaan ciptaan kecuali dari zatnya maha sempurna, itu Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Wasyamsu wal qamar, termasuk ayat Allah adalah adanya matahari dan bulan, ya, seperti firman Allah, ya, dalam surat Yasin misalnya. Allah berfirman ayat berapa ini, 38 ya, ayat 37-nya Allah berfirman, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza mudlimun, dan di antara ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia adalah adanya waktu malam, yang Allah pisahkan waktu malam itu dari waktu siang. Fa idza mudlimun, tiba-tiba mereka dalam kegelapan, ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan demikian pula matahari tajri, yakni beredar, li mustaqarrin laha, di garis edarnya. Loh, kok bisa beredar matahari itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan takdir, ketentuan, ketetapan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Alim yang Maha Mulia. Wal qamara qaddarnahu manazil,
begitu pula dengan bintang kami tetapkan tempat-tempatnya, manzilah-manzilahnya. Masya Allah. Jadi sebetulnya semua ayat-ayat Allah tadi terangkum dalam satu ayat, satu kata dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah cukup. Itu sudah jami' menghimpun semua ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa dia? Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu artinya khaliquha, yang mencipta alam semesta ini. Ya. Wa malikuha, yang memiliki, menguasai alam semesta ini. Wa mudabbiru syu'uniha, dan yang mengatur semua urusannya. Belum selesai, kawan. Ngaji bikin nggak selesai ya, kapan nggak selesai itu? Ya, baru berpahit sudah. Tapi nggak apa-apa. Memang nggak harus ada target. Ustaz, kapan kitab ini selesai kita baca? Kalau baca selesai, sehari 2 hari selesai. Ya, tapi kan kita ingin memahami ayat demi ayat. Ya, ya mudah-mudahan kita beri Allah kesanggupan untuk terus ya meluangkan waktu gitu. Jadi jangan ada kata nggak ada waktu ya. Ada waktu barasnya paling 1 jam 2 jam kita talaki seperti ini, selesai gitu. Insya Allah nggak ngurangi aktivitas kita gitu. Ya. Saya kira demikian ikhwan, sementara kita cukupkan ya. Kalau antum berkenan baca itu kitabnya, antum sudah copy ini yang naskah aslinya. Nah, kalau mau pegang naskahnya antum pegang, kalau nggak terjemahnya silahkan. Antum baca, antum buat rangkuman, nanti dalam halaqah kita diskusikan. Gitu ya. Ikhwan fillah, cukup kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, sebelum kita sudahi kajian kita malam hari ini, mungkin dari apa yang tadi kita uraikan ada poin-poin yang ingin antum sampaikan. Boleh pernyataan, boleh pertanyaan, terserah. Bahkan saya suka mengatakan, terserah antum mau tanya atau mau ditanya gitu kan. Antum, Afwan Ustaz, anda mau ditanya? Saya tanya. Antum siap jawab? Atau antum siap tanya, anda jawab. Itu pun kalau bisa ya, enggak? Silakan ikhwan. Nah. Oke, mungkin di luar tema nggak apa Ustaz. Iya. Bismillah. Ini Ustaz terkait apa? Hadis 73 golongan. Itu kan hanya satu yang dijamin surga. Masuk surga. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Nah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi mereka itu Ustaz? Sedangkan yang mungkin saya ketahui Ahlus Sunnah itu lebih sedikit daripada yang lainnya. Nah, kalangan kaum muslimin Ustaz. Nah, memang hadis itu ada disebutkan dalam beberapa jalan periwayatan, di antaranya Imam Ahmad Al-Musnad disebutkan itu. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Jadi orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan, kelompok gitu ya. Ya, hanya satu di surga, 70-nya masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 millatan atau firqatan. Orang Nasara terpecah belah menjadi 72. Satu masuk surga, 71 masuk neraka. Wa sataftariqu hadhil ummah, kata Nabi. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, 73 kelompok. Yang menarik, Ibnu Abbas mengatakan angka 70 itu bukan lil hasri, bukan merupakan pembatas, tetapi menunjukkan betapa banyak sebab-sebab umat ini terpecah belah. Itu kata Ibnu Abbas. Sama dengan begini, ketika Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang mencelakakan kalian. Orang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, halil kabairu sab'un, apakah dosa besar cuma 7 yang Rasul sebutkan tadi? Ibnu Abbas mengatakan bal ila sab'i mi'ah, justru sampai 700 macam dosa besar. Tapi di antara dosa besar yang paling besar, maka ulama membuat kitab Al-Kabair. Imam Dhabi bikin nyusun kitab Al-Kabair, termasuk Syekh At-Tamimi juga membuat kitab Al-Kabair, banyak. Nah, ketika sahabat mendengar ucapan Nabi tadi, umatku terpecah menjadi 73 millah, ya, isnani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah, 72 masuk neraka,
Satu masuk surga. Sahabat ketakutan. Ya? Manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Karena mereka ingin menjadi yang satu, bukan menjadi yang 72. Ya. Ini kalau antum ditanya kira-kira lebih banyak mana orang penghuni surga atau penghuni neraka? Antum jawab, lebih banyak mana penghuni surga atau penghuni neraka? Saya tahu antum. Mana saya tahu Ustaz, kan belum ke sana. Wah, terlambat kalau dari sana mah. Lebih banyak di neraka. Rasulullah mengatakan nanti di akhirat itu Allah panggil bapak kita Nabi Adam, ya Adam, akhrij ba'than nar. Syekh Utsaimin mengatakan ay akhrij ba'than ilan nar. Sisihkan anak cucumu yang akan masuk neraka. Adam bertanya, wa ma ba'thun nar? Seberapa banyakkah anak cucuku yang masuk neraka ya Rabb? Antum dengarkan. Allah berfirman, Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Setiap 1000 orang dari anakmu Adam yang masuk neraka 999. Sahabat lagi-lagi mengatakan, ayyuna dalikal wahid ya Rasulullah. Siapa dari kami yang satu itu ya Rasulullah? Bayangkan per 1000 orang itu yang lolos cuma satu. Renungan kita hari ini, kita termasuk yang satu atau yang 999? Makanya kalau berbuat baik jangan nyari yang rame-rame. Ngaji nggak ada yang rame, dangdutan baru rame ya enggak, konser baru rame, urusan rame loh ya enggak. Mau sholat berjamaah, pulang lagi. Kenapa pulang Pak? Nggak ada orang. Ya wajar namanya ke masjid segitu-gitunya ya enggak. Waktu ngeliat konser bayar saja masih orang ngantri itu tiket itu. Besok pengajian berikutnya mungkin kita perlu gelar tikar atau gelar karpet, kasih bantal mau tidur mungkin tetap aja nggak mau datang. Enak. Apa Rasul menjawab? Siapa yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Ada beberapa jalan beriwayatan. Ada yang satu riwayat mengatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang di atas apa yang aku ada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, seperti Rasulullah lakukan. Jadi kita punya kepentingan mengakurasikan akidah kita, keyakinan kita, amaliyah kita dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, harus kita punya kepentingan itu, harus diakurasikan, dicocokkan. Walaupun semua ulama menyebut istilah 3. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua Al-Firqah An-Najiyah, yang ketiga At-Taifah Al-Mansurah. Itu istilah. Nah, sekarang kita lihat Ahlussunnah wal Jamaah. Muncul pertanyaan, limadza summu bi Ahlussunnati wal Jamaah? Kenapa yang satu kelompok itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Itu bukan brand lo ya, bukan merek lo ya. Nanti antum ngaji ditulis ini semuanya. Ada logonya itu. Pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan brand, bukan merek, itu bukan. Bukan. Syaikhul rahimahullah taala mengatakan wasummu bi ahlisunnati. Mereka disebut ahlussunnah. Kenapa? Lintisabihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berintisab. Apa itu intisab? Mencocokkan, mengakurasikan ucapan berbuat mereka dengan sunnah. Jadi ahlussunnah itu kenal betul sunnah, belajar hadis, dia ngerti, diamalkan, didakwakan. Itu ahlussunnah. Jadi bukan sekedar, bukan nama brand tadi saya bilang merek, bukan. Ya. Jadi summu bi ahlissunnah limadza li'annahum lintisabihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berintisab, mencocokkan. Mau berbuat apa, ada petunjuk Nabi tentang hal itu, dicocokkan. Dan itu tanda cinta kepada Nabi gitu. Nggak mungkin kita mendahulukan ucapan orang dengan mengabaikan ucapan Nabi, enggak. Jadi salah satu konsekuensi cinta Nabi adalah taqdimu qawlihi ala sa'iri aqwalinas. Lebih mengutamakan ucapan Nabi dibanding ucapan manusia. Nggak mungkin kita gugurkan ucapan Nabi. Nggak mungkin. Imam Ahmad mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu.
Aku heran lihat orang-orang yang kenal hadis, tahu sahihnya sanad hadis itu ditinggalkan hanya mengikuti perkataan Imam Sufyan misalnya itu. Enggak boleh. Imam Syafi'i saja mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi," kalau kalian mendapati dalam kitabku. Berarti kita disuruh membaca kitab beliau. Coba yang antum yang mengaku madzhab Syafi'i, udah baca kitab apa? Kitab Imam Syafi'i. Hah? Jadi pesan Imam Syafi'i, kalau kalian mendapati dalam kitabku, berarti kita baca kitab Imam Syafi'i itu. Ma yukhalifu sunnata Rasulillah, pendapatku, perkataanku yang menyelisih sunnah Rasulullah, fakhudu bi sunnati Rasul, ambil sunnah Rasul, wada'u ma qultu, tinggalkan ucapanku. Siapa bilang kita nggak boleh meninggalkan ucapan Imam Syafi'i? Boleh, selama ada hadis yang lebih kuat dari pendapat Imam Syafi'i. Begitu pesan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita cermati 4 imam madzhab itu mengajar kita menjadi orang cerdas, orang yang pintar, bukan yang mau taklid. Ibnu Abdul Bar mengatakan la yusammal muqallidu aliman. Orang yang taklid enggak pernah pintar itu. Karena enggak butuh ilmu dia, asal tengok apa orang lakukan dia lakukan. Kenapa kalau lakukan ra'aitu fulanan yaf'aluhu? Aku tengok orang lakukan begitu. Masya Allah. Wa summu bil jamaah, dan mereka disebut dengan jamaah. Kenapa? Lijtima'ihim 'alal haqqi, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Maka Abdul bin Mas'ud mengatakan al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah bila ucapanmu, perbuatanmu, akidah, keyakinanmu itu di atas kebenaran walaupun kau seorang diri. Jadi orientasi bukan pada banyaknya kuantitas, jumlah, tidak. Ya. Masing-masing kita harus memastikan kita itu di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah diamalkan, bukan diperdebatkan. Hindari perdebatan. Ya. Karena Rasulullah SAW ingatkan kita dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da ayyahdiyahumullahu illa wa'utul jadah." Tidaklah disesatkan orang yang telah Allah beri petunjuk kecuali dengan diberikan kegemaran untuk berdebat. Apa saja diperdebatkan. Jangan berdebat. Tahu apa? Ilmunya mana? Amalkan. Yakin benar? Benar? Amalkan. Apalagi Rasulullah juga pernah mengatakan, subhanallah indahnya di sini, ikhwan. Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati. Aku akan menuntun, membimbing orang untuk menempati istana yang megah di tepi surga. Saya mengatakan rabadun itu torfun, di tepi surga. Udah itu hadis nggak usah dipikirin ya. Oh kenapa di pinggir? Boy di tengah lebih bagus. Jangan ngeyel lah gitu. Mendingan ngapalin hadis daripada mikirin hadis begitu. Kenapa di pinggir ya? Kok nggak di tengah? Nanti kalau amblek gimana? Ceblok gimana? Nggak usah mikirin begitu. Mending mikirin gimana ngapalin hadisnya. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku akan membimbing orang untuk menempati istana yang megah di tepi surga. Siapa orang itu? Rasulullah mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang mau meninggalkan mira' itu al-jidal, perdebatan. Wah, seru kalau berdebat itu. Walaupun dia benar. Jadi kalau kita beda pendapat sama ikhwan kita, saudara kita punya hujah, dia enggak punya hujah, dia ngotot, diam. Diam. Nah, kalau berfirman, wa a'rid anil jahilin. Abaikan orang bodoh. Oh, enggak punya hujah kok ngeyel, ngotot. Ya, nggak bisa mengucapkan dalil itu kecuali dalilutnya. Kalau dalil ngejak gelutnya, jangan, nggak begitu ya, enggak. Jangan biasakan berdebat itu. Mending belajar, memperbanyak ilmu, terlebih bermanfaat. Disebut juga dengan apa tadi? At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ya, disebut juga al-Firqah an-Najiyah, an-Najiyah as-Salimah, selamat dari kehancuran. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Itu istilah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya, ikhwan. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.